Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan melalui YouTube ini diambil dari khotbah Minggu tanggal 6 Juni 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang berkuasa di dalam kehidupan manusia dan menuntun manusia kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan untuk khotbah Minggu 6 Juni 2021 tertulis dalam Markus 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema khotbah ini adalah jangan menghujat Roh Kudus. Menurut Injil Markus, pelayanan Yesus dimulai di Galilea.
laporan mengenai Yesus tersebar ke seluruh daerah Galilea. Untuk pertama kalinya Yesus memilih murid-muridnya yang pertama ketika Yesus menyusuri Danau Galilea dan diberitahukan bahwa Yesus melayani di seluruh Galilea. Banyak hal yang dilakukan Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membebaskan orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa kegelapan. Sehingga ketika roh-roh jahat melihat dia, mereka tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Banyak orang yang menanti-nantikan kedatangan Yesus. Para penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya dengan harapan agar Yesus menjamah mereka dan mereka memperoleh kesembuhan. Dalam nats ini, ketika Yesus masuk ke sebuah rumah, ternyata orang-orang banyak pun datang berkerumun agar berjumpa dengan Yesus, sehingga dikatakan untuk makan pun Yesus tidak memiliki waktu lagi. Perjumpaan dengan Yesus selalu dinanti-nantikan orang banyak. Beberapa kali dalam Injil-Injil sinoptik dikatakan bahwa Yesus melakukan pengusiran setan-setan dan Yesus mengatakan bahwa pengusiran itu terjadi dengan kuasa Roh Allah. Karena keseluruhan peristiwa ini berpusat pada dunia roh-roh, maka wajarlah untuk melihat Roh Kudus sebagai kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat. Namun berbeda dengan pandangan para ahli-ahli Taurat yang mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ternyata kabar tuduhan-tuduhan ini sampai kepada keluarga Yesus. Lalu mereka datang ke tempat Yesus untuk menjemputnya dan ingin membawanya pulang. Maria sebagai ibunya dan saudara-saudaranya yang lain panik. Sebab Yesus dikatakan dirasuki Beelzebul dan melakukan penyembuhan dengan memakai penghulu setan. Mereka datang ingin membawa Yesus pulang sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ibu dan saudara-saudaranya khawatir akan apa yang diperbuat oleh Yesus itu nantinya menentang arus pemerintahan dan agama pada masa itu, terutama saat itu hubungan Yesus dengan tokoh-tokoh agama Yahudi telah tegang, yang mana mereka berusaha menangkap dan membunuh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, semua Injil sinoptik merekam peristiwa tak kala Yesus dituduh mengusir setan-setan dengan kekuatan penghulu setan juga. Dakwaan itu tidak membuat Yesus marah dan melawan orang-orang yang telah memfitnahnya. Seandainya kita yang kena fitnah dikatakan tidak waras, dikatakan dirasuki setan-setan, dikatakan bekerja sama dengan penghulu setan, tentu sering yang terjadi kita akan marah dan kita akan berkata, siapa itu yang mengatakan demikian? Coba dibuktikan. Kita akan berusaha menyerang balik orang yang telah memfitnah kita. Namun Yesus di dalam teks ini sangat tenang menjawab. Yang pertama yang dia lakukan adalah Yesus berkata bahwa hujat terhadap Roh Kudus tak dapat diampuni. Hujat terhadap Roh Kudus berlawanan dengan hujat terhadap Sang Anak. Perkataan bahwa Yesus dirasuki Beelzebul ini merupakan penghinaan langsung terhadap Roh Kudus.
Dan yang kedua yang dilakukan oleh Yesus, Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajar, membuka pikiran mereka dengan berkata, iblis tidak dapat mengusir iblis. Yesus membuat sebuah perumpamaan. Jika kerajaan saling menyerang, bagaimana mereka bisa bertahan? Jika kerajaan iblis menyerang kerajaan iblis, lalu bagaimana mereka bisa bertahan? Saudara-saudari yang terkasih, timbul suatu pertanyaan. Bagaimana kita bisa memahami pembedaan antara penghinaan seperti itu dengan hujat terhadap sang anak? Bukankah yang belakangan ini sama saja dengan penghinaan terhadap roh? Nampaknya Yesus membuat perbedaan antara perlawanan umum terhadap dirinya dalam pelayanan pengajarannya dan suatu penolakan yang disengaja atas pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Pembedaan itu bukan berarti Roh Kudus lebih tinggi dari sang anak, yaitu Yesus Kristus. Namun soal waktu, ketika tidak mempercayai Yesus sebagai anak Allah, maka masih ada waktu untuk bertobat menjadi percaya. Ketika tidak mempercayai Yesus sebagai anak, maka masih ada waktu untuk menyesali penyangkalannya seperti yang dialami oleh Petrus. Markus menjelaskan perbedaan itu dengan mempertentangkan pemahaman kaum keluarganya yang menyebut dia tidak waras lagi dengan pemahaman para ahli Taurat yang berkesimpulan bahwa ia dirasuki setan. Pemahaman yang belakangan ini yang dikatakan para ahli Taurat sama saja dengan mengatakan bahwa Roh Kudus itu iblis atau setan. Sehingga tidaklah mengherankan bila Yesus melukiskan sikap ini, mengatakan sikap ini sebagai hal dosa yang tidak bisa diampuni. Tema khotbah pada minggu ini menyatakan jangan menghujat Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Kata menghujat di sini diartikan memfitnah, menghina, dan mencaci maki. Penghujatan terhadap Roh Kudus ini dianggap sebagai penolakan secara sengaja dan terus-menerus terhadap kesaksian Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan terhadap pengampunan itu sendiri. Ketika seseorang itu tidak mau menerima tuntunan Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, tetapi ia terus menolak secara terus-menerus, itulah menghujat Roh Kudus. Telah menyangkali semua karya yang dilakukan oleh Kristus. Oleh karena itu, bagi mereka tidak ada pengampunan, melainkan hukuman kekal yang telah tersedia bagi mereka. Ayat 29 menunjukkan betapa seriusnya dosa itu sehingga tidak bisa diampuni. Dikatakan bersalah karena berbuat dosa kekal, karena mereka katakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat. Saudara-saudari yang terkasih, banyak peristiwa-peristiwa besar dalam hidup Yesus secara khas dihubungkan dengan pekerjaan roh, termasuk inkarnasi, pembaptisan, pencobaan, pengusiran setan, serta pelayanan penyembuhan dan pemberitaan. Maka ketika seseorang menghujat Roh Kudus, itu artinya dia menolak Allah dan menyangkali semua karya yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus masih memberikan pengajaran dan memberitakan kebenaran, Maria ibunya dan saudara-saudaranya tiba di rumah itu
Mereka berada di luar rumah itu. Lalu orang-orang memanggil Yesus dan memberitahukan bahwa ibu dan saudaranya berada di luar menunggunya. Mereka berkata, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Yesus tidak langsung keluar menemui ibu dan saudara-saudaranya, tetapi Yesus balik bertanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Dan memberi suatu pengajaran. Yesus memberi pengajaran, siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Melalui peristiwa ini bukan berarti Yesus tidak menghargai keluarganya. Bukan berarti Yesus tidak mengasihi ibu dan saudara-saudaranya. Dalam pengajarannya, Yesus selalu mengajarkan untuk menghormati ayah dan ibu. Di Matius 15 ayat 4 dikatakan, "Hormatilah ayah dan ibumu." Namun Yesus ingin membuat suatu persaudaraan keluarga yang baru dan sejati dalam arti selalu mendahulukan kehendak Allah. Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mendahulukan kerajaan Allah harus menjadi prioritas utama orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saat ini banyak orang yang lebih mendahulukan pekerjaan dunia daripada kehendak Allah. Banyak orang yang saat ini hanya disibukkan dengan pekerjaan, keluarga, arisan-arisan keluarga, pesta-pesta adat, dan lain sebagainya. Dan melupakan kehendak Allah atau menomorduakan kehendak Allah. Sehingga tidak jarang kegiatan itu dilakukan pada hari Minggu dengan alasan diawali dengan ibadah. Karena itu firman ini mengajak kita untuk senantiasa mendahulukan kerajaan Allah dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu melalui firman ini ada dua pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, jangan pernah meniru apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat yang menghujat Roh Allah. Mereka menyamakan kuasa Yesus dengan kuasa setan. Ini merupakan penyangkalan total sehingga dosa mereka tidak bisa diampuni. Hanya orang percaya yang dapat diampuni dosanya. Bagi Allah, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Darah Yesus cukup untuk setiap orang, untuk segala abad. Dialah Allah yang berdaulat, yang penuh rahmat dan penuh kasih, mengampuni setiap dosa manusia. Namun, apakah kita percaya kepadanya? Apakah kita mau mendengar suara Roh Kudus yang menuntun kita untuk percaya kepada Yesus Kristus? Jangan sampai kita seperti para ahli Taurat tadi, tidak percaya, padahal sudah menyaksikan kuasanya, bahkan menyamakan kuasa Yesus dengan kuasa setan. Yang kedua, ajaran Yesus bahwa persaudaraan bukan semata-mata diikat soal daging dan darah, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Bagi orang Batak, memang hubungan persaudaraan dan kekerabatan masih sangat erat karena hubungan itu diikat melalui ikatan darah dan ikatan marga. Seperti falsafah Dalihanatolu mengatakan manat mardongan tubuh, elek marboru, dan somba marhula-hula. Namun melalui firman ini Yesus mengajak kita bahwa saudara kita tidak hanya karena hubungan darah
atau karena hubungan keluarga saja, atau karena hubungan marga saja. Tetapi jauh daripada itu, lebih dalam daripada itu, saudara, kita adalah mereka yang melakukan kehendak Allah Bapa. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang memiliki kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Memiliki kesetiaan kepada Allah, melakukan kebenaran, keadilan, dan kebaikan kepada semua orang. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong kita untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, sehingga kita layak menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan Tuhan Yesus. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur atas segala kasih setiamu yang setiap hari Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk karya keselamatan yang telah kami terima melalui Yesus Kristus. Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri di dunia ini yang begitu banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi Roh Kudus menolong kami setiap harinya dan menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar tetap memiliki kesetiaan kepadamu. Sesulit apapun yang kami hadapi di dunia ini, kami akan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.